Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ambar Mulaningsih dengan NIM 7211414095 akan menyampaikan proyek 1 yaitu keahlian teknologi sehari-hari. Sistem operasi. Sistem informasi dapat dianggap sebagai program komputer yang menjalankan program lain di komputer Anda. Program ini menjalankan peralatan seperti hard drive dan mouse. Program ini memiliki utilitas, yaitu program kecil yang mampu menduplikasi file, menginstal peranti lunak aplikasi baru, mengatur tampilan desktop, dan lain-lain. Microsoft Windows. Microsoft Windows adalah sistem informasi yang paling populer untuk mikrokomputer. Windows sudah ada sejak 1981 dan telah mengalami banyak perubahan yang mencerminkan kenaikan kemampuan komputer dan keberagaman perangkat yang dipasangkan ke komputer. Microsoft mengeluarkan paket-paket layanan untuk sistem operasinya. Paket layanan adalah sekelompok pembaruan yang memperbaiki kesalahan kode yang mempengaruhi keamanan dan atau efisiensi sistem operasi tersebut. Sistem operasi yang lain. Microsoft bukan satu-satunya yang menawarkan sistem operasi untuk mikrokomputer. Seperti Apple, komputer membuat Mac OS X. Selain itu, komputer mikro standar dari Lenovo, Dell, Gateway, dan lain-lain dapat menggunakan sistem operasi Unix. Unix itu adalah sebuah sistem open source yang artinya sistem tersebut bebas untuk diduplikasi, digunakan, dan diperbanyak oleh siapa saja. Mac OS X adalah sistem operasi yang mirip dengan Unix, namun sistem ini berbayar. Linux varian lain Unix yang populer dan tersedia secara gratis. Peranti lunak aplikasi. Kebanyakan manajer dan profesional menggunakan kelompok produk Microsoft Office, yaitu Word, Excel, PowerPoint, dan Access, untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Karena kemungkinan merupakan tugas penting di semua organisasi, penting untuk memahami bagaimana peranti lunak aplikasi berkaitan dengan para pengguna yang spesifik dan aman dari berbagai ancaman. Identifikasi. Salah satu alasan mengapa banyak organisasi besar berusaha untuk standarisasi peranti lunak aplikasi dan versinya adalah untuk meyakinkan agar semua orang tersebut mengerjakan dokumen yang dapat bekerja sama dengan baik satu sama lain. Pembaruan. Pembaruan dapat dilakukan pada sistem operasi dan aplikasi. Kunjungi situs web Microsoft dan pilih Office Update sebagai alternatif lain jika membuka Word, Excel, PowerPoint, atau aplikasi Microsoft lain, dapat mengklik perintah Help diikuti subperintah Check for Updates. Kebanyakan pembaruan aplikasi akan meningkatkan efisiensi operasional aplikasi tersebut. Beberapa dari pembaruan ini dapat menjaga masalah-masalah keamanan, namun pembaruan jenis ini tidak sesering pembaruan keamanan untuk sistem operasi. Melacak perubahan. Penting untuk mengetahui anggota tim mana yang membuat perubahan dan pada waktu kapan. Pemantauan dapat mengidentifikasi siapa yang melakukan perubahan. Orang ini adalah orang yang memiliki peranti lunak aplikasi pada komputer tersebut. Pelindungan kata sandi. Karena email sering ditarget oleh hacker, manajer mungkin perlu menambahkan proteksi kata sandi pada lembar kerja Excel, dokumen Word, atau presentasi PowerPoint. Ada pilihan untuk menentukan kata sandi, yaitu menentukan kata sandi untuk membuka file atau kata sandi untuk memodifikasi file tersebut. Virus dan spyware. Virus dan spyware merupakan masalah yang serius. Spyware tidak bersifat berbahaya karena tidak dikirimkan ke komputer untuk menghentikan kerjanya atau untuk mencuri informasi yang sensitif, sedangkan virus dibuat untuk menghancurkan atau mencuri informasi pada komputer dan menyebabkan komputer menjadi tidak berfungsi. Ancaman dan hoax. Apabila terdapat email dari suatu organisasi ternama yang berisikan link untuk memperbarui sistem operasi, maka hal tersebut merupakan hoax. Istilah phishing digunakan untuk menggambarkan email yang meminta informasi yang sensitif dengan cara menyamar sebagai perintah yang sah dari suatu organisasi. Proteksi. Virus dan spyware di komputer dapat dengan cepat menyebar melalui jaringan. Komputer yang tidak terlindungi dapat menjadi sumber infeksi bagi ratusan atau ribuan komputer yang lain. Ada dua jenis proteksi. Yang pertama yaitu proteksi komersial. Norton dan McAfee merupakan dua vendor peranti lunak, antivirus, dan anti-spyware yang digunakan secara luas.
Produk-produk ini dibeli terbatas, misalnya dengan membayar biaya tahunan, dan pembaruan dalam jangka waktu tersebut dimasukkan ke dalam biaya pembelian. Yang kedua yaitu ada proteksi gratis. Microsoft menawarkan aplikasi antivirus dan anti-spyware yang gratis maupun komersial, yaitu peranti lunak dengan nama AVG. Spybot juga menawarkan versi produk spyware-nya yang gratis maupun komersial. Adware adalah aplikasi anti-spyware lain yang amat terkenal. Email. Email amat penting untuk komunikasi bisnis. Hampir setiap email yang dikirimkan tersimpan di suatu tempat. Email melewati banyak server pada perjalanannya dari pengirim ke penerima, dan sebagian besar dari server ini dibuat cadangannya berulang kali sehingga menyimpan catatan komunikasi email yang panjang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.